just like a picture on the wall. And now I know how to steer, I'm not afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart. And I feel alive for the first time in my life, oh baby, I feel alive tonight. You lift me up before I fall too far. You lift me up, you help me see the stars. See the rising sun, just felt the weight of the world every time I tried to run. But you helped remind me who I am and where I'm from. And now I feel a burning beat in my heart. Yeah, I feel alive for the first time in my life, oh baby, I feel alive tonight. You lift me up before I fall too far. You lift me up, you help me see the stars. You pick me up. Bola sama merah putih, hormat, go! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang memiliki banyak kekurangan dalam hal praktik, namun kami memiliki beberapa ilmu yang insya Allah harusnya bisa dipraktikkan di masyarakat, dan hal ini yang tentunya bisa kita maknai secara bersama. Kami berharap di sini, di lokasi PKM ini dapat menerima kami semua dengan baik. Kami hormati Bapak Dr. Haji Bohari Abdul Samad, MA, Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren ini. Yang kami hormati, ini mahasiswa saya tapi lupa saya. Khalif. Beliau adalah Ketua di Pondok Pesantren ini ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, para santri-santriawan, calon-calon penerus kita, terutama Bapak Jokowi. Kemudian sampingnya ini calon Menteri PU kita. Insya Allah kita doain begitu ya Pak, Mas ya, Adik ya. Insya Allah semuanya jadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dari PKM tadi dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kampung Pasir Panen, Desa Makarjaya, Kecamatan Mandi, Kabupaten Cianjur. Tentunya ini semuanya adalah merupakan perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi dari Universitas Pamulang. Jadi di kami ini ada
pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian, dan satu lagi adalah pengabdian masyarakat. Dan ini bagi kami, untuk semua mahasiswa khususnya di pasca sarjana adalah wajib harus dilaksanakan. Kenapa? Karena pada saat nanti mau ujian tesis ditagih, mana sertifikat pengabdian masyarakatnya, mana laporan PKM-nya, mana bukti bahwa telah menulis artikel dari hasil penelitian di jurnal yang paling tidak sudah ber-ISSN, tidak harus terakreditasi ya, ber-ISSN. Nah, alhamdulillah ini teman-teman semuanya yang sekarang sudah semester 2 hari ini telah akan melaksanakan, bukan telah ya, akan melaksanakan PKM di tempat ini, di tempat yang cukup sejuk, di tempat yang cukup menyenangkan bagi kami. Insya Allah semua mahasiswa juga senang semuanya ya, bergembira. Setelah itu nanti pulang mulai awal September berkuliah lagi, baru memikir apa yang harus kami lakukan kembali. Ya, nanti diskusi kembali dengan kami. Bapak Ibu, khususnya dari pondok pesantren dan adik-adik semuanya santri ya, dari pesantren Al-Mustama Al-Islami Cianjur ini, mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan Universitas Pamulang, terutama Pak Al-Mukarram kita tadi nanya, Pak, Unpam itu ada di mana gitu ya, kira-kira Unpam itu Universitas Pamulang, singkatannya Unpam, ada di kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah mahasiswa kita jumlah total sudah mendekat 80.000. Kita mempunyai 4 kampus, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, dan untuk kampus 2 ini program pasca sarjana ada di kampus 2 ini, ada di Jalan Puspitek, orang menyebutnya di kampung di kampus Victor. Kenapa kok begitu banyak? Karena alhamdulillah sesuai dengan cita-cita dari yayasan bahwa kita harus memajukan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, tapi kita ini kan di daerah Provinsi Banten, bahwa kita harus semuanya paling tidak punya pendidikan yang cukup lumayan, paling tidak di S1 atau S2 untuk bersama-sama membangun bangsa kita. Kenapa bisa banyak? Karena di kita ini orang bilang murah, tetapi insya Allah tidak murahan. Murah, tapi gedung kita insya Allah sampai ada di kampus 2 itu lantai 11 Pak, ada tangga berjalannya, eskalator, ada liftnya itu ada 12 lift, ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Kemudian parkiran juga cukup lumayan, sampai 6 lantai ya, 6 lantai, jadi untuk motor dan untuk mobil yang ada di sana. Dan insya Allah semuanya ini tidak dipungut biaya uang gedung. Jadi terus bayarnya gimana? Bayarnya cukup bayar SPP saja. SPP-nya berapa? Untuk S1, untuk di kampus 1, 2, dan 4 itu 200.000 per bulan. Pada saat masuk tidak ada uang gedung sama sekali, tidak ada uang gedung. Kemudian kalau di kampus 4 itu ada di Serang. Serang cukup lumayan jauh ya, di Provinsi Banten sana, ibu kota Provinsi Banten. Biayanya walaupun di kota provinsi, ibu kota Provinsi Banten, tetapi insya Allah biayanya lebih murah, 150.000 per bulan ya. Nah, dosen-dosennya siapa saja? Ini bapak-bapak ibu kita ini dosen-dosen di program pasca sarjana, khususnya di Magister Manajemen, karena teman-teman kita ini adik-adik Pak Jokowi ini, lihat ini yang biru-biru ini adalah mahasiswa Universitas Pamulang. Nanti misalnya sudah selesai, Pak, saya mau pengen melanjutkan
silahkan datang ke Universitas Pamulang, karena mahasiswa kita diarahkan ke masyarakat menengah ke bawah. Tapi bukan berarti yang kaya nggak boleh, silahkan saja, tapi biayanya tetap sama, disamaratakan ya. Kemudian ada beberapa fakultasnya ada 7 plus program pasca sarjana. Jadi di sana itu ada fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian ada fakultas teknik, kemudian ada fakultas agama Islam. Fakultas agama Islam termasuk masuk baru karena baru 2 semester ini ya, jadi belum lulus kan. Kemudian ada fakultas keguruan, kemudian ada fakultas sastra, fakultas ilmu hukum ya, dan program pasca sarjana. Di program pasca sarjana itu ada 4 program studi Pak. Jadi ada program studi magister manajemen, kemudian ada program studi ilmu hukum, kemudian ada magister teknik informatika dan magister akuntansi. Sementara ada 4, insya Allah nanti sebentar lagi akan ada magister pendidikan. Sekarang dalam proses perizinan. Itulah di gambaran sedikit 10 menit kami. Kami juga akan mengundang Pak Bukhari, barangkali kalau mau ikut hadir mendampingi beliau Pak Ofik ya, Pak Olive, Pak Olive ya, Pak Olive itu kayak yang di film karikatur Popeye the Sailor Olive gitu ya, Jokowi ya. Sini maju ya kan, ya. Kita santai aja ya Pak ya, santai aja karena memang suasananya suasana santai Pak. Nah ini pilihan kita, calon pengganti Bapak Jokowi. Pilihan dari mana Pak? Yayan Darusman. Sepeda nanti diambil. Sepedanya sepeda apa Dik? Nanti kita sepeda sama Pak Dr. Yayan. Nanti wali-wali santri, anak-anakku yang tidak kalah penting adalah teman saya seperjuangan, Ustadz Olive Zaki Janitra SE sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtama' Islami Cianjur. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita sehat walafiat dan istiqomah untuk izul Islam wal muslimin. Salam dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman la nabiya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak wali santri, Ibu wali santri, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikuduhikum ila hadzal ma'had al-Mujtama' Islami. Selamat datang kepada seluruh rombongan dari Universitas Pamulang, khususnya pasca sarjana yang dimotori oleh Pak Direktur beserta seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi di Pondok Pesantren Al-Mujtama' Islami Cianjur yang keempat. Mudah-mudahan kedatangan ini bagian dari menjalin tali silaturahmi dan juga harapan kami jangan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ini pertama dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujtama' Islami Pusat ingin menyampaikan sekilas tentang Pondok Pesantren Al-Mujtama' Islami. Pondok ini saya dirikan 2008 di Lampung. Kalau ini baru masuk tahun ketiga, baru 2 tahun. Awal berdirinya Pondok Pesantren ini sudah saya ikrarkan wakaf milik umat Islam. Artinya maju mundur Pondok Pesantren Al-Mujtama' adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Maka saya sampaikan kepada seluruh pejuang-pejuang, saya juluki dengan ansor-ansor pondok, penerus-penerus pondok, bahwa pondok
harus dihidupkan dan jangan hidup dari pondok. Pondok harus dibantu, dibela. Pondok harus diperjuangkan. Maka semua ansor pondok, baik yang di pusat sampai di sini, tidak ada satupun yang kita gaji. Termasuk saya pribadi dan keluarga tidak boleh makan dari uang pondok atau uang santri. Ya. Kenapa? Karena ini adalah lahan dan ladang perjuangan, bukan ladang mencari maisha, mencari nafkah. Dari mana makan dan hidupnya Ustadz dan Ustazah? Dari usaha-usaha lain yang tidak mengganggu SPP santri ataupun uang dapur santri. Tidak kita bolehkan sama sekali. Dan saya sampaikan kepada istri saya, ini ada istri saya, istri yang tercinta Nurawati AMD, tolong berdiri, Mam. Nah, ini istri saya. Saya sampaikan, jangan sekali-kali minta beras ke pondok atau minta uang ke pondok. Ya. 11-14 tahun berjuang, seminggu yang lewat ada ustazah berijtihad bawa beras 1 karung ke rumah. Langsung saya marahi. Kamu nggak paham nilai pondok, nggak paham perjuangan pondok. Saya bukan butuh makan di pondok sini. Kembalikan ke dapur. 14 tahun baru seminggu yang lewat bawa 1 karung beras ke rumah. Kembalikan, saya bilang. Jadi memang pondok ini milik kita, milik bapak-bapak sekalian, milik Pak Ketua Dewan juga, karena sudah kita wakafkan milik umat. Artinya ketika pondok ini tidak maju, berarti dosa kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Dan manajemen saya sangat terbuka. Saya sampaikan ke Ustadz Olip, atur pondok ini dengan baik, sesuai dengan manajemen yang ada. Khitbahnya jangan dirubah, atur sendiri. Cukup saya laporkan per bulan dengan WA. Jadi tidak ada manajemen yang seterbuka itu. Bahkan di pusat sekalipun saya sampaikan kepada seluruh ustadz dan ustazah, siapa siap yang menggantikan saya, ayo silakan. Saya cukup merintis dan membuka jalan. Karena apa? Pondok pesantren bukan untuk mencari wibawa, kehormatan, tapi ladang perjuangan yang harus kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Ya. Bagaimana metode pondok ini? Pondok ini karena saya alumni Pondok Modern Gontor, maka kita memakai sistem modern seperti Gontor. Tapi alhamdulillah pondok kita pertama se-Sumatera dari Lampung sampai Aceh, ijazahnya diakui oleh negeri, yaitu Muadalah. Dari Aceh sampai ke Lampung pertama kali 2019 pondok kita sudah negeri ijazahnya. Sekarang baru ada 3 se-Sumatera. Kalau di Jawa sudah hampir 150-an yang Muadalah. Alhamdulillah, ini berkat perjuangan teman-teman. Kita memiliki moto pondok kita pertama berakhlakul karimah. Kenapa? Ya. Al-adab qabla al-ilm. Itu yang kita utamakan. Akhlak, etika, moral harus di atas ilmu pengetahuan. Kalau tidak dia akan sableng. Kalau dia mendahulukan ilmu pengetahuan, kemudian baru adab, biasanya sombong, congkak, takabur, dan bertingkah biasanya. Yang kedua, cerdas intelektual. Moto yang kedua harus ada moto kecerdasan. Kecerdasan yang kita maksud di sini adalah cerdas dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak berpegang kepada Quran Sunnah berarti tidak cerdas dalam konsep kami. Jadi orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah itulah orang yang cerdas. Yang ketiga, berhati ulama. Hati ulama itu yang santun, lembut, mengayomi, sejuk, tidak ada iri, dengki, hasud. Itu kita tanamkan ke santri kita. Yang keempat, berjiwa syuhada. Jiwa syuhada itu jiwa berjuang, pantang menyerah. Dia perlu jisman, ruhan, wa fikron, wa malan dia perjuangkan untuk umat. Jadi jiwanya, dirinya, hartanya, bahkan juga nyawanya dia pertaruhkan untuk perjuangan umat. Itu moto kita tanamkan pada santri.
sehingga ketika dia berjuang di tengah masyarakat, dia tidak pilih-pilih tempat dan tidak memilah-memilih mana yang enak, mana yang enggak. Yang kelima, moto kita adalah berkuah kepada Rasulullah. Kenapa harus berkuah kepada Rasulullah? Tidak ada aspek kehidupan yang ada tanpa harus berkuah pada Rasulullah. Kalau keluar dari konteks itu, kita akan menyimpang. Kalau keluar dari konteks kuah kepada Rasulullah, berarti kita mengadakan syariat baru. Itulah yang muncul katanya bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya. Maka di pondok ini tidak kita ajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Seluruhnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Seluruh yang tersangkut atau yang terhubung dengan tradisi, tabiat, kebiasaan masyarakat tidak kita ajarkan di tengah masyarakat di pondok ini. Kenapa? Kami takut dia menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Keluar dari pondok, monggo silakan kembali ke habitat masing. Pondok pesantren adalah benteng terakhir NKRI, bahkan benteng terakhir akidah umat. Ya, sekarang kita tidak bisa berharap lagi Pak Dir, kemudian Pak Dewan, akidah umat ini sudah hancur lebur. Maka satu-satunya membentengi akidah umat adalah pondok pesantren. Setelah ini saya berharap kepada Pak Dewan untuk berikan sepatah dua baca kata pencerahan buat kita semua. Bila itu video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manusia di Kabupaten Cianjur ini sangat rendah, IPM-nya sangat rendah. Jadi kita nomor terakhir dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan nanti juga ada sumbangan pemikiran untuk pemerintah Cianjur bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Pondok pesantren, Ustadz, kita dari DPRD sebetulnya tahun 2021 kemarin kita sudah mensahkan satu perda, namanya Perda Pengelolaan Pondok Pesantren. Dan ini adalah bukti dari keberpihakan kita terhadap pendidikan di pesantren. Karena dengan diperdakan berarti pemerintah daerah punya kewajiban untuk andil dalam pengelolaan pondok pesantren. Tentunya kita tidak masuk ke isi dari pendidikan pondok pesantren, tetapi kita lebih membantu dari sarana dan prasarana pondok pesantren. Just like a picture on the wall, and now I know how to steer. I'm not afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart, and I feel alive for the first time in my life. Oh baby, I feel alive tonight. Saling memilih, bersama dipikul, hingga sama disinggir. Indonesia darah, kita satu darah. Satu nusa bersama bahasa bersatu arah. Takkan kulit bakal beda suku, beda golongan dan agama. Kita satu Indonesia kami dan bersama. Membahu, lama-lamanya dan satu Indonesia. Aku tidak kita berbicara. Lift me up before I fall too far. Lift me up. I sing the songs you pick me up. In this game, you lift me up. You lift me up. Living in fear, I couldn't see the rising sun. Just felt the weight of the world every time I tried to run. But you helped remind me who I am and where I'm from. And now I feel Cianjur, guys. Di situ akbar kayaknya.
Bapak dosen kalau ingin biar segar ya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri, nama saya Salim. Salim. Jadi nama saya panggilannya Salim, supaya lebih diingat ya. Nama lengkapnya Muhammad Agus Salim. Kami mewakili dua kelompok ini akan membuka saja, nanti akan dilanjutkan ada pembukaan dari Bapak Sarwani selaku Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Pamulang. Nanti dilanjutkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi insya Allah bermanfaat buat ibu-ibu dan rekan-rekan dari Karangtar. My life, oh baby,